Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoksan Adrian dari kelompok 6 dengan nomor NIM 2210 1140 1680. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil Python dari segmentasi pelanggan mall menggunakan metode K-means clustering. Untuk dataset yang saya gunakan itu adalah mall customer yang bisa dicari di Kaggle ya, yang saya cari di Kaggle. Oke, langsung saja untuk inputan yang pertama itu adalah mengimport library yang diperlukan. Di sini yang pertama ada Pandas, yaitu untuk memanipulasi dan analisis data khususnya dalam format table atau data frame. Yang kedua ada NumPy itu dia untuk operasi numerik. Lalu Matplotlib PyPilot itu untuk memvisualisasikan data berupa grafik. Seaborn untuk membuat visualisasi data yang lebih menarik dan informatif. Lalu K-means dari Sklearn Cluster, yaitu untuk melakukan algoritma K-means clustering, yaitu metode pengelompokan data berdasarkan kesamaan. Selanjutnya min-max scaler dan standard scaler dari Sklearn Preprocessing, yaitu untuk praproses data dengan menormalisasi atau menstandarkan skala nilai data. Yang terakhir matrix dari Sklearn itu untuk mengevaluasi performa model seperti menghitung matrix evaluasi clustering. Yang di bawahnya itu hanya untuk pengecekan ya, kayak apakah semua pustaka yang diimpor tadi itu sudah kompatibel dengan satu sama lainnya, supaya pada saat nanti dijalankan tidak terjadi error dalam kode tersebut. Lanjut untuk inputan yang kedua, di situ membaca dataset ya Malls Customer CSV menggunakan pdread CSV dengan encoding Unicode Escape. Dan hasilnya itu di sini terdapat 5 kolom utama yang terdiri dari customer ID, gender, age atau umur, annual income, dan spending score. Lalu di sini terdiri dari 200 baris data pelanggan. Yang ketiga itu adalah kode untuk mengecek jumlah baris dan kolom dataset menggunakan dataset, yang dimana di situ hasilnya adalah 200 baris dan 5 kolom ya, sesuai dengan hasil yang tadi di input kedua. Lalu selanjutnya itu untuk yang input keempat itu untuk mengecek tipe data pada setiap kolom dengan data types ya, tipe data pada setiap kolom lah, yang dimana customer ID itu INT64 atau bisa dibilang numerik, gender object atau bisa dibilang kategori, age INT64 numerik, annual income INT64 numerik, dan spending score INT64 yaitu numerik. Ya, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari Mas Yoksen. Yang pertama itu ada data describe. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan ringkasan statistik deskriptif dari dataset. Outputnya mencakup beberapa informasi penting tentang setiap kolom numerik dalam dataset, seperti yang pertama itu ada customer ID, umur, annual income, dan spending score. Informasi yang ditampilkan meliputi jumlah data rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, serta nilai presentasi seperti 25%, 50%, 75%. Yang pertama itu ada berdasarkan hasil terlihat ada kolom H memiliki rata-rata usia sebesar 38,85 tahun dengan usia termuda 18 dan usia tertua 70 tahun. Sementara itu untuk kolom annual income atau rata-rata pendapatan adalah 60.000,556 dengan pendapatan terendah 15.000 dan tertinggi 137.000. Selain itu, kolom spending core menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran pelanggan adalah 50,2 dengan skor terendah 1 dan tertinggi 99. Selanjutnya ada cek duplikat data duplikat.
Fungsinya digunakan untuk memeriksa apakah ada baris yang duplikat dalam dataset atau tidak. Metode data duplikat akan menghasilkan baris-baris yang sama persis dengan baris lainnya dan mengembalikan sebagai nilai true. Kemudian fungsi sum di sini untuk menghitung jumlah total baris yang terdeteksi sebagai duplikat berdasarkan hasil digambar. Berdasarkan hasil digambar, jumlah total baris yang terdeteksi duplikat yaitu 0, berarti datasetnya tidak ada yang duplikat. Selanjutnya ada check missing value. Yang di sini data programnya data is null buka kurung tutup kurung titik sum. Itu fungsinya untuk memeriksa jumlah nilai kosong atau missing value pada setiap kolom dataset. Jadi di sini ada customer ID-nya 0, gender-nya 0, age-nya 0, annual 0, spending score 0, semua nilai kosong berjumlah 0 sehingga dataset lengkap tanpa missing value. Tujuannya untuk memastikan tidak ada yang hilang di kolom-kolom yang penting untuk analisis. Jika ada nilai kosong, langkah selanjutnya biasanya mengisi nilai tersebut atau menghapus baris kolom terkait. Berikutnya itu mengubah kolom gender dari kategorikal menjadi numerik. Pertama adalah penggunaan dari perintah data gender male dikasih kode dengan 0, female dengan 1. Fungsi map di sini digunakan untuk menggantikan nilai pada kolom gender. Nilai male diubah menjadi angka 0 sedangkan female menjadi angka 1. Proses ini disebut dengan encoding atau transformasi data kategorikal menjadi numerik. Encoding ini penting karena banyak algoritma machine learning tidak dapat bekerja langsung dengan data kategorikal. Setelah transformasi selesai, hasilnya dapat ditampilkan menggunakan perintah print data head. Fungsi data head digunakan untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset yang telah dimodifikasi pada hasil yang terlihat di gambar. Kolom gender sekarang memiliki baris angka 0 untuk laki-laki dan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Rizky Fadila Santoso dari kelompok 6 dengan NIM 2210 1140 2504. Ingin melanjutkan presentasi segmentasi mall customer dengan K-means clustering. Pada input ke-9 ini menambahkan kolom efisiensi. Nah, data efisiensi ini untuk membuat kolom baru bernama efisiensi ke dataset data. Tujuannya menganalisis efisiensi pengeluaran pelanggan dalam perbandingan terhadap pendapatan mereka. Lalu selanjutnya menampilkan hasil penambahan kolom baru. Pada print ini untuk menampilkan 5 baris pertama dari 3 kolom spending score, annual income, dan kolom baru efisiensi. Lalu pada fungsi head di sini memastikan hanya beberapa baris pertama data yang dicetak untuk tampilan yang ringkas. Nah, pada kolom efisiensi ini di sini di outputnya menunjukkan proporsi pengeluaran pelanggan dibandingkan dengan pendapatannya. Semakin tinggi nilai efisiensinya, maka semakin besar juga proporsi pengeluarannya terhadap pendapatan. Selanjutnya pada input ke-10, deteksi dan penanganan outliner. Pada kuartil pertama ini menghitung nilai kuartil pertama, nilai data di bawah 25% dari distribusi pendapatan tahunan. Lalu yang kedua ada kuartil ketiga, ini menghitung nilai kuartil ketiganya, yaitu nilai data di bawah 75% dari distribusi pendapatan tahunan. Lalu selanjutnya ada rumus IQR sama dengan Q3 kurang Q1, lower bound Q1 kurang 1,5 kali IQR, dan upper bound sama dengan Q3 ditambah 1,5 kali IQR. Lalu ada filter data untuk menghapus outlier. Nah, pada data clean ini, jika nilainya kurang dari lower bound dan lebih dari upper bound, dianggap sebagai outlier dan dihapus. Nah, data yang dihapus tersebut akan disimpan di variable data clean. Lalu ada visualisasi boxplot sebelum dan sesudah. Boxplot pertama atau boxplot sebelum ini menampilkan data awal sebelum pembersihan. Lalu boxplot kedua atau boxplot setelah penanganannya menampilkan data setelah pembersihan. Lalu ini adalah hasil outputnya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini boxplot pertama tentang sebelum penanganan outlier. Lalu ini ada yang kedua, boxplot kedua setelah penanganan outlier.
Selanjutnya input ke-11 ada convert gender column to numeric optional. Nah, pada map ini mengubah teks pada kolom gender menjadi angka. Nah, tujuannya apa? Untuk mempermudah analisis statistik dan korelasi untuk kolom kategori seperti gender. Contohnya ini male ini berubah menjadi 0 dan female menjadi 1. Lalu select only numerical columns for correlation analysis. Numerical data ini hanya mengambil kolom numerik untuk analisis korelasi seperti usia pelanggan atau age, pendapatan tahunan atau annual income, lalu skor pengeluaran atau spending score. Lalu calculate the correlation matrix. Nah, correlation matrix ini untuk menghitung matriks korelasi antar kolom. Ya, contohnya jika nilai positif tinggi, hubungan positifnya kuat. Jika nilai negatifnya tinggi, hubungan negatifnya kuat. Dan jika nilai mendekati 0, maka hubungannya lemah atau tidak ada. Lalu plot heatmap. Heatmap ini visualisasi matriks korelasi dengan warna untuk memperjelas hubungan antar variabel. Jika warna merah, korelasinya negatif, dan jika warna biru, korelasinya positif. Dan ini adalah hasil output correlation matrix of mall customer data. Nah, dari hasilnya ini menunjukkan hubungan negatif antara usia dan skor pengeluaran dan hubungan positif lemah antara pendapatan dan skor pengeluaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Bayu Pambudi dengan kode NIM 221011401781. Pada kali ini saya ingin melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai segmentasi pelanggan mall menggunakan metode Kamens clustering. Pada inputan selanjutnya, yaitu inputan ke-12, di sini terdapat perintah untuk membaca dataset, kemudian menampilkan beberapa baris pertama dataset untuk memastikan data terbaca dengan benar. Di bagian ini, data akan menampilkan 5 baris pertama dari dataset untuk memastikan dan memverifikasi bahwa data terbaca dengan benar. Kemudian, memeriksa kolom-kolom yang ada pada dataset, yang berfungsi untuk menampilkan nama-nama kolom dalam dataset yang membantu mengetahui struktur di dalam dataset tersebut. Kemudian, jika dataset memiliki kolom annual income dan spending score, kita dapat menggunakan ini untuk analisis. Bagian ini memverifikasi apakah kolom annual income dan spending score ada pada dataset tersebut. Kemudian, menghitung total income berdasarkan kategori gender atau variabel lainnya jika diperlukan. Data akan dikelompokkan berdasarkan kolom gender, lalu akan ditotal pendapatan tahunan atau annual income, lalu dihitung untuk setiap kategori atau gender. Kemudian, membuat diagram batang. Di sini digunakan untuk membuat diagram batang atau bar chart untuk memvisualisasikan data yang telah ditotalkan. Kemudian menyimpan gambar di lokasi kerja saat ini. Dan pada outputnya dapat kita lihat terdapat dataset yang terdiri dari 5 data teratas dari data tersebut yang berisi customer ID, gender, age, annual income, dan spending score. Dan juga terdapat kolom pada dataset yang terdiri dari customer ID, gender, age, annual income, spending score. Dan juga terdapat chart yang dimana di sini dapat kita lihat bahwa female memiliki total annual income lebih besar dibandingkan male, dengan jumlah female yaitu di atas 6.000, sedangkan male hanya di bawah 6.000. Kemudian pada inputan selanjutnya yaitu inputan ke-13. Di sini terdapat perintah load data yaitu membaca data. Kemudian ada select numbering feature yang digunakan untuk memilih kolom numerik dari dataset untuk digunakan dalam algoritma Kamens yang terdiri dari age, annual income, dan spending score. Kemudian ada calculate WCSS for different cluster
counts, yang dimana di sini digunakan untuk menghitung nilai WCSS atau which is cluster sum of the square untuk membagi jumlah cluster dari 1 hingga 10. Kemudian ada plot elbow method, yaitu digunakan untuk membuat grafik elbow method untuk menentukan jumlah cluster optimal berdasarkan perubahan nilai WCSS. Dan dalam metode elbow ini digunakan untuk mencari titik suhu atau titik siku pada grafik untuk menentukan jumlah cluster optimal, yaitu titik ini menunjukkan pengurangan WCSS yang signifikan mulai melambat. Kemudian ada print WCSS value, yaitu menampilkan nilai WCSS untuk setiap jumlah cluster dari 1 hingga 10 dalam format yang mudah dibaca. Lalu dapat kita lihat di sini outputnya terdapat sebuah tabel yang dimana dengan sumbu X terdapat jumlah cluster dan Y yaitu WCSS, dimana di dalam data tersebut makin lama makin menurun karena di sini akan terjadinya pengecilan di bagian data. Dan di bawahnya terdapat cluster 1 hingga cluster 10, dimana ini adalah tulisan sederhana agar mudah dipahami dan dibaca oleh pengguna. Kemudian pada inputan terakhir yaitu inputan ke-14, di sini terdapat select feature for clustering, di mana di sini berfungsi untuk memilih kolom yang akan digunakan untuk clustering, yaitu kolom annual income dan spending score. Lalu ada apply comments clustering with for cluster. Di sini berfungsi untuk menerapkan algoritma comments untuk membagi data menjadi 4 cluster. Lalu ada add cluster label to the dataset yang berfungsi untuk menambahkan kolom baru cluster ke dataset asli. Kemudian ada create 3D plot flow for visualisasi, yaitu mengatur data atau mengatur dasar untuk membuat visual 3D. Kemudian ada plot data point with cluster coloring. Di sini berfungsi untuk memvisualisasi data dalam grafik 3 dimensi dengan warna berbeda untuk setiap cluster, di mana ada data yang berwarna merah, biru, hijau, dan ungu. Kemudian ada add label and title. Di sini berfungsi untuk menambahkan elemen-elemen deskriptif ke gambar 3D yang akan di output. Dan pada hasilnya dapat kita lihat di sini terdapat hasil 3D visualisasi of comment clustering, yang dimana terdapat cluster 0, cluster 1, cluster 2, dan cluster 3. Di sini terdapat sumbu X yang berisi annual income dan Y yang berisi dengan spending score, lalu Z yaitu cluster. Dan pada setiap cluster, yaitu cluster 0 sampai dengan cluster 3 memiliki spesifikasi atau pola yang berbeda. Seperti cluster 0 yang berwarna merah, yaitu suatu kelompok pelanggan dengan pendapatan rendah hingga menengah dan skor pengeluaran yang rendah. Lalu cluster 1 yang berwarna biru, yaitu pelanggan dengan pendapatan tinggi tetapi skor pengeluaran menengah ke bawah. Lalu cluster 2 yaitu yang berwarna hijau, yaitu pelanggan dengan pendapatan menengah dan skor pengeluaran tinggi. Yaitu selanjutnya cluster 3 yang berwarna ungu, yaitu pelanggan dengan pendapatan tinggi dan skor pengeluaran juga tinggi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai segmentasi pelanggan mall menggunakan metode comments clustering. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.